Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kali ini ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia. Acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah, dan tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Panggilan setiap hari memanggil kita, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Setuju? Nah, sahabat Sendra sekalian, dimanapun sahabat berada, kali ini kita ketemu dengan tokoh ekonomi syariah yang luar biasa hebatnya, guru kita, guru ekonomi syariahnya anak-anak Indonesia, dan luar biasa. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Hajah Huzaimati Yanggo MA. Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 30 Desember 1946. Beliau merupakan Rektor Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Beliau juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Fatwa. Beliau juga merupakan Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah di beberapa tempat. Dan tidak kalah pentingnya, tokoh kita kali ini merupakan perempuan pertama Indonesia yang menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Al-Azhar Kairo. Luar biasa, inspirasi bagi anak-anak Indonesia, luar biasa. Nah, kita akan sapa tokoh ekonomi syariah kali ini. Kita akan sapa ya, dari jauh melalui Zoom ini. Assalamualaikum, Ibu Profesor, Ibu Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu Prof? Alhamdulillah. Biasa ketemu di kampus, ngajar, Prof, dan beberapa kegiatan sidang tesis. Hari ini kita ketemu betul di virtual, Prof. Ya. Prof, ada banyak masyarakat bertanya kepada Profesor. Yang pertama, Prof, apa kegiatan ekonomi syariah yang Prof tekuni atau lakukan saat ini, Prof? Ya, tentu dalam hal ini selain dari menjadi anggota pleno Dewan Syariah Nasional MUI dalam membuat fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah, juga aktif di kampus, yaitu mengajar ayat-ayat ekonomi dan hadis-hadis ekonomi. Jadi dasarnya kan semua dan menetapkan ekonomi syariah itu harus berdasarkan ayat dan hadis. Jadi tinggal dikembangkan masalah apa yang akan dibahas, baru dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ada usul fikihnya, ada qawaid fikihnya. Seperti itu. Aktif di dalam kegiatan ekonomi syariah ini, Ketua Dewan Pengawas Syariah di Aqsa Syariah, Syariah Mandiri dan finance. Kemudian juga Ketua Dewan Pengawas Syariah di Asuransi Syariah Great Eastern, juga Ketua Dewan Pengawas Syariah di Jasara Harja Putra, juga Ketua Dewan Pengawas Syariah di Sembeniaga Finance. Kalau dulu namanya Auto Finance Sembeniaga. Jadi sekarang sudah namanya Sembeniaga Finance Syariah. Ya, kalau di Bank Victoria saya sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah di sana. Kalau di MUI, Prof? Kalau di MUI? Kalau di MUI itu saya sebagai ketua MUI bidang fatwa. Ya, saya memang bergelut di fatwa ini sejak tahun 87. Saya menjadi anggota 87, menjadi dulu anggota Komisi Fatwa MUI sampai tahun 2000. Pada tahun 2000 itu saya diangkat menjadi salah seorang ketua MUI bidang pengkajian dan penelitian. Nah, itu 2 periode. Kemudian pada itu dari tahun 2000 sampai 2010. Kemudian 2010 ketika Munas, saya tidak lagi masuk di ketua karena dimasukkan ke Komisi Fatwa menjadi wakil ketua Komisi Fatwa. Wakil ketua Komisi Fatwa, wakil ketua satunya.
Dan belum pernah ada perempuan jadi wakil ketua komisi fatwa. Hebat, hebat, luar biasa, Prof. Ya, terus, Prof. Karena menjadi ketua komisi fatwa, tapi katanya ini MUI, masa apa nggak ada lagi laki-laki. Akhirnya laki-laki yang ketua komisi fatwa MUI, saya menjadi wakil ketua 1. Kemudian pada tahun 2015, waktu Munas di Surabaya, saya diangkat kembali menjadi salah seorang ketua MUI, yaitu ketua MUI membidangi fatwa. Itu kegiatan saya kalau di bidang ekonomi ini, gitu, ekonomi syariah. Tapi tentu saya ini hukum ekonomi syariahnya karena saya orang syariah, jadi dari sisi hukumnya gitu. Semua produk-produk, nah, bagaimana hukumnya apa, sesuai atau tidak, sebagaimana kita lakukan pada lembaga-lembaga keuangan syariah itu. Nah, tugas kita dengan pengawas syariah kan melihat sisi syariahnya, apa ini sesuai syariah atau tidak. Itu. Wah, luar biasa, Prof. Luar biasa. Perempuan yang inspiratif bagi anak-anak generasi milenial hari ini yang luar biasa. Baik, Prof. Pertanyaan berikutnya, Prof. Kapan Prof mulai tertarik belajar ekonomi syariah, Prof? Kalau boleh tahu, Prof. Saya sebenarnya bukan belajar khusus ekonomi syariah. Saya itu syariah dari S1 sampai S3. Bahkan mengambil jurusan saya itu, atau kalau sekarang istilahnya prodi, adalah prodi fikih dan usul fikih. Ya, kemudian sampai akhir di S3 seperti itu. S3 di Mesir, Prof ya? S3 di Mesir, Prof ya? Di Mesir juga, jadi ya S2, S3 di sana. Ada namanya fikih muqaran, fikih perbandingan. Jadi karena kalau untuk sekarang ini tidak cukup hanya satu mazhab, kita ketahui harus dari berbagai mazhab. Seperti yang diajarkan di Azhar itu ada berapa mazhab, di sana ada 8. Tetapi ada ilmunya untuk itu. Kita melihat berbagai pendapat itu, bagaimana metode masing-masing, kan kita kenal dalam fikih itu ada perbedaan pendapat. Tapi kita akan melakukan al-jam'u wa taufik, yaitu maksudnya mengkompromikan pendapat yang berbeda itu. Kemudian kalau tidak bisa baru melakukan tarjih seperti itu. Karena untuk menetapkan berbagai masalah-masalah aktual yang dulunya belum diijtihadkan oleh para ulama, maka memerlukan kajian terhadap pendapat para ulama-ulama yang dahulu, karena belum ada misalnya mereka ijtihadkan, minimal kita bikin perbandingan gitu. Bikin muqaranah. Luar biasa, Prof. Bahkan itu pula yang mengantarkan Prof sebagai seorang perempuan pertama dunia yang kemudian diminta untuk hadir di forum Mufti dunia baru-baru ini. Betul, Prof? Di Darul Ifta, Mesir. Ya, satu-satunya perempuan di dunia. Ya, saya sendiri pemakalah waktu itu. Waduh, luar biasa, Prof. Satu-satunya perempuan di dunia, Prof diminta menjadi Mufti. Luar biasa. Apa perasaan Prof saat itu? Indonesia kebetulan. Ya, Darul Ifta itu kan setiap tahun ada muktamarnya, dihadiri oleh mufti-mufti dunia. Dan Indonesia mengutus seorang perempuan hebat bernama Profesor Dr. Huzaimah. Ya, karena kebetulan saya itu ketua MUI membidangi fatwa, undangannya seperti itu juga. Begitu. Yang Rais Syu'unil Fatwa di Majelis Ulama Indonesia, dan di samping itu diundang juga Lajnah dari fatwanya, komisi fatwanya diundang. Jadi berdua kami hadir kemarin. Alhamdulillah. Senang, Prof. Kami anak-anak Indonesia ikut senang, anak-anak muda melihat guru kami menjadi bagian menjadi bagian kontribusi untuk dunia Islam. Prof, pertanyaan berikutnya, Prof. Ada nggak, Prof, kiat atau kunci sukses belajar ekonomi syariah ini, Prof? Ya, sebenarnya kita melihat pertama dulu tentu bagi yang belajar di bidang muamalat, hukum ekonomi syariah, tentu dalam hal ini kita harus betul-betul belajar tentang hukum ekonomi syariah itu, apa yang kita peroleh di
bangku kuliah gitu. Jangan kita belajar itu hanya untuk cari ijazah, tetapi betul-betul kita belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah itu kita kembangkan dan harus banyak membaca buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Wah, luar biasa, Prof. Luar biasa. Nah, ini tentu menjadi contoh bagi anak-anak generasi milenial, anak-anak muda hari ini untuk bisa belajar sukses juga ekonomi syariah. Prof, ada nggak pesan Prof untuk generasi milenial yang hari ini sedang atau sudah belajar ekonomi syariah? Generasi milenial ini kan, Prof, generasi yang berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton video. Apa sih pesan Prof untuk generasi milenial ini? Ya, dalam hal ini malah kan lebih bagus lagi kan. Jadi samping kita mendapatkan ilmu dari bangku kuliah, kita juga harus banyak membaca dan bukan hanya dari buku-buku tetapi juga online, internet segala macam yang berkenaan dengan ekonomi syariah ini. Di samping kita harus juga menguasai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Karena dari situ juga dasar kita kalau nanti ke lembaga-lembaga keuangan syariah harus tahu itu. Bahkan kita untuk sosialisasikan ke masyarakat harus mengetahui bagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang itu. Di samping itu juga tentu mengetahui bagaimana undang-undang tentang hukum ekonomi syariah, perbankan, obligasi syariah dan sebagainya. Ya, pokoknya yang berkenaan ini. Jadi undang-undang yang kaitan dengan syariah harus dikuasai. Juga peraturan-peraturan dari OJK. Kalau dulu kan kita ke BI dan keuangan. Ya. Sekarang ini kan ke OJK semua. Jadi harus tahu itu. Kemudian nanti kita juga kalau ada masalah-masalah aktual, kita harus sesuaikan gitu. Dasarnya apa? Kalau untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah, tidak boleh keluar dari apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Tentu di samping itu ada masalah-masalah aktual yang baru. Kita kembangkan apa yang ada dari fatwa itu. Kecuali kalau ada yang baru-baru, nah itu kita bisa membuat opini, memintakan fatwa ke Dewan Syariah Nasional. Bukan hanya sekedar belajar di buku saja atau di bangku kuliah, tetapi harus luas wawasannya. Tapi selain itu juga menulis ya, Prof, seperti yang Profesor lakukan ya, Prof ya. Artinya untuk ya, kemudian diingat harus rajin menulis ya, Prof ya. Iya. Pastilah apa yang sudah diketahui harus ditulis supaya orang lain bisa membacanya. Baik, Prof. Pertanyaan berikutnya, Prof. Ada nggak buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan guru kita, Profesor? Karena tadi buku Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu sebagai buku pintarnya itu. Kemudian lagi buku-buku yang dikarang oleh para ahli ekonomi syariah misalnya dari Pak Syafi Antonio, Pak Adi Warman, dan lain-lain. Banyak sih yang sekarang ini. Di samping tadi melihat lewat Google, internet, ada Ustadz Google-nya. Itu cari-cari di situ itu. Kalau buku-buku yang Profesor karang, Prof, apa banyak ya, Prof ya? Kalau saya tidak ada khusus hukum ekonomi syariah, tetapi saya berbicara tentang hukum secara umum. Misalnya saya ada menulis pertama dulu ada pengantar perbandingan mazhab. Ya, karena nanti kita dalam menetapkan hukum itu harus tahu juga pendapat berbagai mazhab. Dari situ juga kita kembangkan kan, minimal kita bikin perbandingan. Nah, misalnya tentang perbankan syariah, bank, itu kan tidak ada di dalam Al-Quran hadis tentang bank, tetapi kan bicara riba ada di sana. Apakah dalam produk-produk perbankan syariah atau asuransi syariah atau finance dan sebagainya, adakah di sana yang bersifat riba? Ya itu kan kita kembangkan dari apa yang ada itu. Nah, jadi
bukan hanya jangan di tempat bintang bilang bagaimana tidak ada dalam Al-Quran, tetapi kita kembalikan kan gitu. Ya, ribanya ada. Kemudian apa yang kita laksanakan itu ada unsur ribanya atau tidak? Atau ada sifat igra, iming-iming, atau istilahnya itu bilang maghrib. Maghrib itu maisir, ya gharar, dan riba. Adakah di situ enggak? Kalau itu kan ada dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi seperti apa itu tidak dijabarkan dalam Al-Quran. Nanti melalui ijtihad. Nah, ijtihad tadi itu harus ada ilmunya juga, bukan sembarang. Nah, tetapi kita harus tahu juga usul fikih, tahu ayat-ayat ekonomi, hadis-hadis ekonomi tadi itu. Ya. Baik, Prof. Berarti ini tugasnya Hendra dan semua anak-anak muda, Prof, untuk kemudian menerjemahkan ilmu-ilmu Prof kemudian ke dalam media sosial seperti ini, Prof. Yang paling gampang, sahabat sekalian, sahabat kuliahnya di IKI, nanti ketemu dengan guru ke kita, Profesor Dr. Huzaimah. Nanti kalau kuliah di IKI, belajar ekonomi syariah, insya Allah sama Profesor Huzaimah. Betul nggak, Prof, ya? Betul ya, Prof? Ya, Prof, terakhir, Prof. Ada nggak dalam perjalanan Profesor belajar ekonomi syariah ini, pernah nggak Prof mengalami down, putus asa, atau kemudian, ya kok begini sih antara konsep dengan kenyataan nggak sama? Pernah nggak sih, Prof? Ya, sebenarnya karena saya tidak kuliah tentang ekonomi syariah, tapi kuliah tentang fikih dan usul fikih, alatnya lah. Alatnya untuk menetapkan hukum ekonomi syariah itu. Bagaimana putus asa memang sudah selesai juga. Nah, dan belakangan baru muncul, mulai saya terjun di situ adalah sejak adanya lembaga-lembaga keuangan syariah ya dibuka oleh MUI gitu, oleh DSN MUI, karena saya dari awal juga masuk di anggota Dewan Syariah Nasional MUI, otomatis terlibat di situlah akhirnya seterusnya sampai sekarang seperti itu. Wah, luar biasa. Tetap semangat, tidak ada kemudian putus asa bagi Profesor. Ini yang patut kita contoh sebagai generasi muda, semangat terus belajar ekonomi syariah. Terakhir, Prof, apa pesan Prof untuk semua orang yang menonton ini? Apa pesan Prof untuk ekonomi syariah? Ya, dalam hal ini, untuk hukum ekonomi syariah, kita itu kan adalah untuk dunia dan akhirat. Jadi dunianya juga harus, jangan orang mengatakan, itu tidak dibawa mati, tidak begitu. Tapi fa'inad dunia balagon ilal akhirat. Dunia ini adalah jembatan ke akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini harus yang halal juga. Harus terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tadi masalah riba itu. Alhamdulillah, makasih Prof. Background-nya Prof ini kalau nggak salah, ini adalah kampus Al-Azhar Mesir ya Prof ya. Hendra sudah pernah sampai ke sana Prof. 2 tahun yang lalu Hendra pernah sampai ke kampusnya Prof. Jadi rindu kembali untuk ke Al-Azhar Prof. Makasih Prof. Tanpa terasa, akadnya 10 menit loh Prof, tapi nggak terasa, hampir 15 menit. Ibarat pohon semakin digoyang, ilmunya semakin berjatuhan buah-buahannya Prof. Sekali lagi makasih ya Prof. Makasih semua sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa doakan guru ekonomi syariah kita, Profesor Dr. Huzaimah ini tetap sehat, sukses selalu, dan beri kekuatan oleh Allah, dan tetap menginspirasi kita semua berbagi ilmu untuk kemudian ya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia dan banyak negara. Sekali lagi sahabat sekalian, itulah ngobrol inspirasi bersama guru ekonomi syariah kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Huzaimah, merupakan Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, yang luar biasa, perempuan inspiratif, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tonton terus ya, ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah. Nah, tokoh kita yang berbicara, Ustadz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan mendapatkan jariah pahala bersama. Sekali lagi, salam hangat dari Ustadz Hendra dan guru ekonomi syariah kita, Profesor Dr. Huzaimah. Salam hangat untuk semua sahabat sekalian, salam ekonomi syariah, salam bisnis syariah, salam Al-Quran. Ayo belajar ekonomi syariah, ayo menerapkan ekonomi syariah. Sekali lagi, makasih Profesor Dr. Hajah Huzaimah. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof.